Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi tahun 2023 ini. Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ternyata ada lagi pembatalan kelulusan hasil seleksi P3K 2023 ya. Jadi ternyata semakin banyak pembatalan kelulusan terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini. Jadi kali ini kasusnya ada tenaga non-ASN yang ternyata bisa masuk sebagai pelamar formasi khusus, padahal dia tidak bekerja sebagai non-ASN di instansi tersebut, dan dia ternyata bisa lolos sebagai P3K. Akhirnya terjadi pembatalan kelulusan karena terbukti dia tidak bekerja sebagai non-ASN di instansi yang dia lamar. Dan mungkin sudah banyak ya kejadian-kejadian seperti ini, karena mungkin tidak terdeteksi gitu ya pada saat proses seleksi administrasi. Dan jika ada teman-teman yang mungkin merasa dirugikan karena hal-hal semacam ini, saya rasa teman-teman punya hak untuk melaporkan terkait dengan hal tersebut. Dan kali ini kita akan coba lihat berita lengkapnya ya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita dan informasi berkaitan dengan pembatalan kelulusan P3K 2023 ya. Ini mungkin sudah berita ketiga kalinya ya kalau nggak salah terkait dengan pembatalan kelulusan P3K 2023. Kali ini kembali diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya pembatalan kelulusan P3K 2023, nasib honorer daftar di daerah lain. Kita coba bacakan. Pembatalan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2023 terjadi di sejumlah daerah dengan beragam alasan. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pembatalan kelulusan P3K 2023 disebabkan antara lain peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus itu merupakan tenaga honorer yang mengabdi di daerah lain. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menerbitkan surat nomor bla 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 tentang pengumuman pembatalan kelulusan seleksi administrasi penerimaan calon P3K Pemkab Banyumas formasi tahun 2023. Berkenaan dengan telah terbitnya pengumuman Ketua Tim Pengadaan Pegawai Kabupaten Banyumas nomor bla 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 tentang hasil seleksi administrasi penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kabupaten Banyumas formasi tahun 2023. Bersama ini disampaikan perubahan status kelulusan dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat sebagaimana terlampir. Demikian kalimat di surat pengumuman tertanggal 20 Desember 2023. Dalam surat pengumuman disebutkan identitas yang bersangkutan yakni Anindita Dwi Susanti, pelamar pada formasi ahli pertama Pamong Belajar, pendidikan S1 pendidikan anak usia dini, perubahan status dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Pelamar bukan merupakan non-ASN Kabupaten Banyumas dan tidak memiliki pengalaman kerja sebagai non-ASN Kabupaten Banyumas, sehingga tidak bisa mendaftar pada formasi khusus dan seharusnya mendaftar pada formasi umum. Demikian alasan pembatalan kelulusan seperti tercantum di surat pengumuman dikutip dari situs resmi Pemkab Banyumas. Sebelumnya, Sekda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono selaku Ketua Tim Pengadaan Pegawai Banyumas atas nama Bupati juga menerbitkan surat pengumuman pembatalan kelulusan P3K 2023. Surat pengumuman nomor bla 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 tentang ralat pengumuman Ketua Tim Pengadaan Pegawai Kabupaten Banyumas nomor bla 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 tentang hasil seleksi administrasi penerimaan calon P3K Pemkab Banyumas formasi tahun 2024. Surat tertanggal 19 Oktober 2023 itu mencantumkan 2 nama peserta seleksi yang statusnya dinyatakan berubah memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Pertama, nama Aulia Rizky Nur Dintasari, pelamar formasi ahli pertama bidan. Pendidikan yang dimiliki pelamar tidak sesuai kualifikasi pendidikan sesuai SE Dirjen Nakes nomor 1365 tahun 2023. Demikian kalimat pada pengumuman. Kedua, nama Mila Titik Pradani, pelamar pada formasi ahli pertama perawat. Pelamar bukan merupakan non-ASN Kabupaten Banyumas sehingga tidak bisa mendaftar pada formasi khusus. Demikian keterangan dalam surat yang sudah dirilis secara resmi itu.
Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan pembatalan kelulusan hasil seleksi P3K 2023 di Kabupaten Banyumas ya. Jadi ternyata semakin kesini semakin banyak ditemukan kesalahan-kesalahan ya yang terjadi pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023. Dan semoga ke depan semakin bisa diperbaiki ya. Artinya semua pelamar bisa memenuhi persyaratan yang memang diharuskan gitu ya. Jika ingin mendaftar formasi khusus, kalau memang harus bekerja sebagai non-ASN di instansi yang dia lamar ya harus seperti itu. Nggak boleh coba-coba karena dia sudah bekerja sebagai non-ASN di luar instansi, dia mendaftar di instansi lain tetap mendaftar pada formasi khusus. Dan ini juga mungkin catatan bagi panitia seleksi agar lebih jeli lagi dalam melihat hal-hal semacam ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin juga ada kejadian seperti ini dan diketahui dan ada bukti yang kuat, teman-teman saya rasa juga bisa melaporkan agar pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini menghasilkan P3K yang memang adil gitu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.